Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Salam, selamat pagi. Hari ini Selasa 15 Juni 2021. Saya Pendeta Paben Sumitro STH, Pendeta Resort GKI Pruk Cahu, kembali mengajak kita bersama-sama pada pagi hari ini untuk merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Epanglis dari Kitab Perjanjian Baru, Kitab Wahyu pasal 21 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita tunduk kepala kita, berdoa, memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang boleh Engkau berikan bagi kami pada pagi hari ini untuk kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus agar firman yang akan kami dengar dan renungkan pada pagi hari ini kami mengerti dengan baik dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan perikop Yerusalem yang baru. Saya akan mulai dari ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas yang diperhadapkan kepada kita pada pagi hari ini hendak menyampaikan mengenai Yerusalem yang baru atas sorga yang menjadi impian, harapan, tujuan semua orang, lebih-lebih orang-orang percaya. Dan di sini Yohanes ingin menggambarkan tentang sorga itu sendiri berdasarkan penglihatannya, bahwa sorga adalah suatu tempat yang luar biasa indah, di mana Tuhan sendiri ada dan bertahta di dalamnya. Ayat 22. Begitu indah dan begitu mulianya, sehingga kemuliaan Tuhanlah yang menerangi seluruh sorga itu. Ayat 23. Semua yang ada di sorga begitu indah, penuh dengan kekayaan bangsa-bangsa dikatakan. Ayat 24 dan ayat 26. Dan di sorga tidak ada yang namanya gertak gigi, tidak ada yang namanya duka cita, tidak ada yang namanya tangisan, ya, tidak ada kegelapan. Tetapi di sorga yang ada adalah sukacita, damai, sejahtera, hidup kekal bersama dengan Yesus Kristus. Ayat 25. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian, kalau gambaran sorga begitu indah, pertanyaannya untuk kita adalah bagaimana Tuhan menyaring siapa saja yang bisa
layak dan pantas untuk masuk sorga. Bagaimana Tuhan tetap menjaga agar sorga menjadi tempat yang kudus dan suci. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di sorga adalah kudus, suci. Jadi kalau demikian, bahwa di sorga itu tidak ada yang najis, tidak ada kekejian, tidak ada dosa, tidak ada dusta. Ayat 27b. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa hanya nama mereka yang tertulis di dalam kitab Anak Domba yang akan dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu, jika kita sungguh-sungguh ingin masuk ke dalam kerajaan sorga, penting bagi kita untuk berusaha berjuang dengan sekuat tenaga kita agar nama kita tercatat dalam kitab kehidupan Anak Domba. Lukas pasal 10 ayat 20. Jangan sampai terhapus nama kita. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya supaya nama kita tercatat tidak terhapus dari kitab kehidupan Anak Domba. Pertama, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan untuk kita dapat masuk ke dalam sorga dan bertemu dengan Bapa. Dapat kita lihat dalam Yohanes pasal 4 ayat 6, Yohanes pasal 3 ayat 16 dan ayat yang ke-36. Jadi Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selama kita masih ada dalam dunia ini, kita harus mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin untuk tetap setia sampai akhir dan menjadi seorang pemenang di dunia ini, sehingga nama kita tidak terhapus, tidak hilang dari kitab kehidupan Anak Domba. Wahyu pasal 3 ayatnya yang kelima. Kita menyadari bahwa Allah memiliki standar untuk dapat masuk dalam kerajaan sorga, tetapi kita percaya tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau hidup dan melakukan perintah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada kita diberikan pilihan. Apakah kita mau hidup atau menjalani hidup ini di dunia ini semau kita, menuruti keinginan kita, sehingga pada akhirnya kita tidak memperoleh hidup kekal atau sorga itu sendiri. Atau kita hidup di dalam firman Tuhan, bersandar kepada firman Tuhan, dan memperoleh hidup yang kekal atau sorga. Begitu juga di sepanjang hari ini. Bapak Ibu, silakan memberi jawaban kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, di mana kami diingatkan agar terus berpengharapan akan Yerusalem yang baru, yaitu sorga yang telah Engkau janjikan. Berkati kami Bapa dalam kehidupan ini, agar selalu hidup dan taat akan firman Tuhan. Bapa di sorga,
pada kesempatan pagi hari ini kembali lagi kami ingin menyerahkan seluruh hidup dan keberadaan kami. Lebih-lebih hari ini yang akan kami jalani dengan sukacita. Dengan berbagai macam aktivitas, pekerjaan. Bila Tuhan memampukan kami untuk melakukan tugas dan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi dengan pertolongan Tuhan kami dapat dilindungi, bahkan dapat menyelesaikan semuanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga ketika kami ada tantangan, ada pergumulan, ada ujian cobaan sepanjang hari ini yang terjadi, yang kami alami. Kiranya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami diteguhkan, ditopang, dan mampu dapat untuk melewati semuanya dengan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Begitu juga hamba berdoa untuk pelayanan yang akan dilakukan sepanjang hari ini, baik di tingkat resort maupun tingkat jemaat. Biarlah Tuhan turut campur tangan, memampukan dalam melaksanakan tugas dan pelayanan. Lebih-lebih kami berdoa untuk jemaat GKI Muara Laung. Tuhan tilik kepada mereka, Tuhan tahu situasi dan kondisi mereka saat ini. Bahkan persekutuan jemaat Tuhan, jemaat GKI Muara Laung. Bila Tuhan hadir, ada di tengah-tengah mereka untuk meneguhkan, menguatkan mereka agar tetap di dalam Tuhan, tetap taat di dalam Tuhan, tetap hidup di dalam Tuhan. Berkati tugas dan pekerjaan mereka, masing-masing jemaat-Mu yang ada di Muara Laung. Dalam damai sejahtera Tuhan, dalam kasih Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Lebih-lebih segala hal yang mereka kerjakan, lakukan di sepanjang hari ini, mereka lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terlebih-lebih ada banyak berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan mereka hari lepas hari, yang mereka nikmati, dan Engkau akan selalu mencukupkan segala hal bagi jemaat Tuhan, jemaat GKI Muara Laung. Terima kasih Bapa, dalam ujian dan cobaan, dalam tantangan kehidupan mereka saat ini, mampukan mereka Bapa untuk melewati segala sesuatu, keadaan mereka tiap-tiap hari, sehingga mereka boleh melihat kasih dan kebaikan Tuhan, rancangan Tuhan bagi jemaat GKI yang ada di Muara Laung. Hamba juga berdoa untuk penetua dan diakon BPH Majelis Jemaat, bahkan pendeta atau pikaris yang melayani, berkati mereka untuk menjadi pembimbing, untuk mengajar jemaat Tuhan dengan sebaik mungkin, dengan talenta, dengan karunia yang Tuhan berikan bagi majelis jemaat, bagi penetua dan diakon, dan bagi pendeta atau pikaris yang melayani. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus dan Roh Kudus. Hamba juga berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami, lebih-lebih dalam situasi kami yang masih dalam pandemi COVID-19 yang kami tidak tahu kapan ini akan berakhir. Tapi kami percaya Tuhan tahu, dan kami mohon agar Roh Kudus Tuhan selalu memimpin kami, melindungi kami, memberikan kami semua kesehatan dan kekuatan, perlindungan dari wabah COVID-19 ini. Kuatkan imun tubuh kami Bapa sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk bagi jemaat Tuhan, bahkan bagi masyarakat yang saat ini dalam masa-masa pemulihan. Kami mohon agar mereka tetap diberikan kesabaran, tetap dipimpin Tuhan, dilindungi Tuhan, berkati obat-obatan, makanan, minuman, vitamin yang mereka konsumsi, yang mereka minum, makan saat ini Bapa, sehingga boleh memberikan kekuatan, kesegaran bagi tubuh fisik mereka, dan mereka boleh pulih sembuh seperti sedia kala.
sehat seperti sedia kala karena pertolongan dan pimpinan Tuhan. Hamba juga berdoa pada saat ini untuk pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Tuhan memberkati tenaga kesehatan, Tuhan memberkati yang terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi, sehingga itu boleh berjalan dengan baik. Seluruh masyarakat semua boleh menerima vaksinasi untuk menambah daya imun tubuh dalam menghadapi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus dan Roh Kudus. Kami kembali menyerahkan seluruh hidup dan keberadaan kami masing-masing, tidak terkecuali. Tuhan tolong, Tuhan topang kami, Tuhan lindungi kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu. Ini doa kami, ini permohonan kami, dan doa ini kami serahkan dan alaskan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.